Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Alasyari dari UPBJ Pontianak, Prodi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan eh, pembuatan aplikasi perakiraan cuaca di Jakarta yang menggunakan Ionic Framework dan Vue.js. Untuk soalnya seperti yang sedang tertampil ya. Dalam proyek ini, saya akan membuat aplikasi sederhana yang menampilkan data suhu harian dan jam-jam dari API Open Metro secara real time. Baik, untuk aplikasi yang saya gunakan adalah Visual Code. Untuk langkah-langkah praktik, yang pertama saya lakukan adalah menyiapkan package pengembangan. Saya menginstal beberapa komponen yang penting, yaitu pertama Node.js yang berfungsi sebagai runtime environment untuk menjalankan kode JavaScript di luar browser, termasuk saat membangun aplikasi Ionic dan Vue. Kemudian saya menginstal npm atau Node Package Manager yang digunakan untuk mengelola pustaka atau dependencies yang diperlukan proyek seperti Ionic dan Axios. Selanjutnya, untuk package yang selanjutnya adalah Ionic Framework. Framework utama yang digunakan untuk membangun tampilan aplikasi yang berbasis web maupun mobile dengan gaya natif ya. Kemudian ada TypeScript atau TSC atau bahasa yang memperluas JavaScript tipe data statis, membuat kode lebih aman dan mudah dikelola. Kemudian juga ada Axios atau library HTTP client yang digunakan untuk mengambil data dari API secara sinkron. Untuk package tersebut sudah saya install sebelumnya. Mari kita coba cek apakah sudah terinstall semua ya. Pertama di Node.js sudah ada, kemudian npm, kita cek versinya ya, versi 11 6.1, kemudian ada TSC juga sudah ada ya, kemudian Ionic. Baik, Ionic juga sudah ada. Setelah semua komponen terinstall, maka saya akan membuat proyek baru. Baik, sebelumnya saya juga sudah membuat folder tugas cuaca ya di directory C. Selanjutnya saya akan membuat aplikasi cuaca dengan tipe Vue. Aplikasi cuaca. Setelah Ionic terinstall, maka akan muncul pertanyaan apakah Anda akan membuat akun Ionic, maka saya pilih tidak ya. Oke. Nah, setelah selesai, maka saya akan mencoba masuk ke directory aplikasi cuaca. Oke, sudah bisa ya. Baik, dan sebelum kita menjalankan project, kita perlu install Axios terlebih dahulu ya. Karena Axios tidak termasuk bawaan dari Ionic atau Vue, sehingga harus dipasang secara terpisah. Berikut perintahnya. Oke, sudah terinstall ya. Kenapa kita perlu install Axios? Karena Axios sangat penting, memudahkan aplikasi berkomunikasi dengan server. Kemudian mendukung promise dan async await, sehingga proses pengambilan data bisa berjalan tanpa membekukan tampilan aplikasi. Kemudian penting karena Axios memiliki fitur error holding ya dan interceptor untuk pengelolaan data yang lebih aman dan efisien. Dengan demikian, Axios adalah jembatan antara aplikasi Ionic dan sumber data cuaca dari API. Oke, setelah Axios terinstall, maka kita coba menjalankan aplikasi ya Ionic Serve dengan cara memerintahkan Ionic
share. Baik, jika program sudah berhasil dijalankan, maka tampilan awalnya adalah seperti ini ya. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke VS Code. Untuk aplikasi ini menggunakan dua halaman utama. Yang pertama adalah homepage. Kita ke src, kemudian kita buka view ya. Jadi untuk aplikasi ini menggunakan dua halaman utama. Yang pertama homepage.view atau halaman utama yang menampilkan data cuaca. Kemudian router atau indeks yang mengatur rute navigasi aplikasi. Router index. Namun karena saya ingin lebih ringkas, data cuaca dan tampilannya digabung menjadi satu halaman utama, yaitu di homepage. Karena nanti pada bagian homepage ini akan berisi seluruh tampilan dan logika ya, yang di dalamnya terdapat tiga bagian utama, yaitu template, script, dan style. Jadi ketiga bagian ini akan bekerja sama membentuk aplikasi cuaca yang interaktif dan responsif. Untuk template sendiri merupakan bagian dari aplikasi, kemudian untuk script adalah bagian logika dan pengambilan data, kemudian style adalah bagian desain dan tampilannya. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa script yang secara terpisah, dan nanti saya akan jelaskan masing-masing dari bagian tersebut. Bagian pertama adalah template ya. Di bagian template saya menggunakan komponen dari Ionic seperti Ion Page, kemudian Ion Header, selanjutnya Ion Toolbar. Bagian ini menampilkan data cuaca dalam bentuk kartu Ion Card dan daftar jam dalam bentuk Ion item ya. Berikut cuplikan templatenya. Di bagian template terdapat juga header dengan judul jika belum dapat dimuat, maka akan muncul indikator spinner. Setelah data dapat diambil, maka setiap tanggal ditampilkan dalam kartu Ion Card yang berisi waktu dan suhu per jam. Tampilan ini memanfaatkan fitur V4 untuk menggunakan data suhu per tanggal. Kemudian pada bagian script, pengaturan komponen, pemanggilan API menggunakan Axios ya, dan pengelompokan data berdasarkan tanggal. Proses ini dilakukan dalam fungsi onMounted ya, agar data dapat diambil otomatis saat halaman dimuat. Bagian script ini saya menggunakan Axios maka data, waktu, dan suhu dapat dikelompokkan berdasarkan tanggal agar tampilan lebih rapi. Selain itu ada juga tiga fungsi tambahan, yaitu format date, format time, kemudian saya menambahkan emoji ya untuk menampilkan simbol cuaca sesuai suhu. Kemudian yang ketiga adalah bagian dari style. Bagian ini adalah bagian yang mengatur tampilan aplikasi agar terlihat modern dan nyaman dilihat ya. Pada bagian style, latar belakang aplikasi saya menggunakan gradasi biru, kemudian biru keunguan ya maksud saya ya. Jadi untuk memberikan kesan langit, dan setiap kartu data diberi efek transparansi dan blur ya untuk tampilan yang modern. Saat kursor diarahkan, kartu akan sedikit membesar dengan efek bayangan lembut, dan warna teks putih dipilih agar kontras dan mudah dibaca. Baik, setelah script saya muat ke aplikasi, kita coba jalankan ya. Yang pertama kita masuk ke direktori aplikasi tersebut, cd aplikasi
aplikasi cuaca. Oke, setelah masuk ke directory, lanjut kita jalankan dengan memerintahkan Ionic serve. Baik, aplikasi sudah dapat dijalankan ya setelah kita memberi perintah Ionic Serve. Aplikasi menampilkan daftar perakiraan cuaca suhu per tanggal dan per jam ya. Kemudian emoji cuaca muncul sesuai dengan kondisi suhu dan proses pengambilan berjalan otomatis setelah halaman dimuat ya. Baik, aplikasi menampilkan data dari API secara dinamis dan responsif. Kemudian grouping per tanggal juga membuat informasi lebih terstruktur ya. Dan desain Ionic membuat tampilannya menyerupai aplikasi mobile modern. Saya sudah menginstal pengayam mobile sebelumnya ya, jadi kita coba. Ya, tampilannya terlihat seperti aplikasi mobile modern ya. Melalui praktikum ini saya memahami cara menghubungkan aplikasi Ionic dengan API ya. Kemudian menggunakan Axios dan TypeScript. Saya juga belajar menampilkan data yang dinamis ke dalam komponen UI yang interaktif. Proyek ini menjadi dasar penting untuk membuat aplikasi modern berbasis data real time di masa depan. Baik, berikut praktikum tugas dari saya. Jika ada kekurangan mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.